Assalamualaikum, halo sobat TMLI di semua dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang kekuasaan sebenarnya Kerajaan Majapahit. Penasaran? Langsung aja yuk kita ke pembahasannya. Kitab Nagara Kertagama ditulis pada tahun 1365 Masehi oleh Empu Prapanca, seorang Dharmadiaksa atau penghulu agama Buddha untuk Raja Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit. Dari kitab ini diketahui bahwa pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, ibu kota Majapahit sering didatangi oleh berbagai kepala daerah dari berbagai kepulauan Nusantara untuk menyatakan diri tunduk pada Maharaja serta Mahapatihnya, yaitu Gajah Mada. Kejayaan dan kekuasaan Majapahit mendorong kepala daerah yang berkepentingan dalam bidang perdagangan di perairan kepulauan Nusantara untuk mempersatukan diri dengan negara Majapahit. Kepala-kepala daerah Maluku mengakui kedaulatan Majapahit atas daerah-daerah kekuasaannya, antara lain meliputi sebagian dari Pulau New Guinea. Pengakuan kedaulatan Majapahit atas berbagai wilayah di Nusantara dinyatakan dalam Kitab Nagara Kertagama. Seperti yang telah kita ketahui, Kerajaan Majapahit adalah sebuah negara agraris yang semi komersil. Hasil bumi berlimpah dari daerah-daerah pedalaman yang subur diangkat ke berbagai tempat untuk diperdagangkan, baik melalui jalan sungai maupun jalan darat. Banyak pula para pedagang dari berbagai daerah yang berdatangan ke pedalaman untuk mengumpulkan hasil bumi dan membawanya ke daerah-daerah lain, khususnya ke daerah pesisir. Dengan demikian, lalu lintas perdagangan dan pelayaran sungai menjadi ramai. Sejalan pula dengan perkembangan perdagangan antar daerah, di daerah pesisir muncul pula beberapa kota pelabuhan yang menjadi pusat perdagangan dan pelayaran antar daerah maupun antar pulau. Salah satu faktor yang sangat menguntungkan dalam perkembangan kota-kota pelabuhan di daerah pesisir utara Jawa ialah letak geografisnya. Letak geografis ini sangat penting artinya, karena daerah-daerah pesisir tersebut terletak tidak jauh dari Semenanjung Malaka yang dilewati arus perdagangan internasional. Pelabuhan-pelabuhan di sepanjang jalan perdagangan di Asia Tenggara, khususnya di sekitar Semenanjung Malaka, sejak abad ke-8 telah ramai dikunjungi para pedagang dari Arab, Persia, Turki, India, dan Cina. Pada zaman Majapahit, perdagangan sekitar perairan Nusantara telah dikuasai oleh para saudagar Jawa. Pada waktu itu, mereka merupakan saudagar-saudagar yang kaya raya. Saudagar-saudagar Jawa, khususnya Tuban, pada waktu itu telah melakukan hubungan perdagangan dengan daerah-daerah di luar Pulau Jawa, seperti Banda, Ternate, Ambon, Banjarmasin, Malaka, dan Kepulauan Filipina. Beberapa pelabuhan di daerah pesisir utara Jawa pada waktu itu merupakan pelabuhan-pelabuhan tempat pengumpulan barang-barang hasil bumi, khususnya rempah-rempah dari daerah Maluku, yang akan diperdagangkan dan dipertukarkan dengan barang-barang lain kepada saudagar-saudagar asing di pelabuhan Malaka. Suatu hal yang cukup menarik perhatian ialah struktur perwilayahan Majapahit.
Di bawah Majapahit terdapat sejumlah penguasa yang masing-masing berkuasa di sebuah negara daerah atau provinsi dengan kedudukan sebagai Paduka Batara. Hal ini memberikan gambaran tentang keadaan struktur perwilayahan dari Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit ternyata merupakan satu kerajaan yang terdiri dari kesatuan negara-negara daerah atau provinsi-provinsi. Struktur pemerintah Kerajaan Majapahit mencerminkan adanya kekuasaan yang bersifat teritorial dan desentralisasikan dengan birokrasi yang terperinci. Hal demikian tentunya disesuaikan dengan landasan kosmologi yang mendasarinya, seperti halnya Kerajaan Mataram kuno. Seluruh kerajaan Majapahit dianggap sebagai replika dari jagat raya, dan Raja Majapahit disamakan dengan dewa tertinggi yang bersemayam di puncak Mahameru atau disebut Kailasa. Dalam prasasti Tulhanaru tahun 1323 Masehi, Kerajaan Majapahit dilambangkan sebagai sebuah prasada dengan Raja Jayanegara sebagai Wisnu Awatara atau avatar atau penjelmaan Dewa Wisnu, dan Rakrayan Mapati sebagai pranalanya atau perantara, penyangga, dan sandaran. Sedangkan seluruh mandala Pulau Jawa sebagai pumpunan, yakni daerah kekuasaan yang dekat dengan pusat pemerintahan. Sementara pulau-pulau di luar Jawa dianggap sebagai angsanya, yakni daerah kekuasaan yang jauh dari pusat pemerintahan. Kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk telah mencapai puncak keemasannya. Dari pemberitaan prapanca di dalam Kakawin Negara Kretagama, kita mengetahui bahwa pada zaman Hayam Wuruk, daerah-daerah yang ada di bawah pengaruh kekuasaan Majapahit meliputi hampir seluas negara Indonesia sekarang, yaitu daerah-daerah di Pulau Sumatera di bagian barat sampai ke daerah-daerah Maluku di bagian timur. Bahkan pada waktu itu pengaruh Majapahit diluaskan pula sampai ke negara-negara tetangganya di Asia Tenggara dalam bentuk persahabatan. Profesor Dr. C.C. Berg melalui tulisan-tulisannya telah menyatakan pendapat bahwa wilayah kekuasaan Majapahit hanya meliputi wilayah Jawa Timur, Bali, dan Madura. Majapahit tidak pernah memiliki wilayah yang luasnya kurang lebih sama dengan wilayah Indonesia sekarang. Lebih lanjut, Berg menghubungkan adanya daerah-daerah pengaruh Majapahit di luar Jawa itu dengan pengertian catur prakrti dari filsafat Buddhisme. Sehingga menurut Berg, daerah-daerah Nusantara tersebut hanya merupakan suatu cita-cita saja dan tidak pernah masuk ke dalam kekuasaan Majapahit. Terlepas dari itu semua, menurut arkeolog Hasan Jafar, harus diakui Majapahit pada waktu itu merupakan sebuah kerajaan besar dengan basis ekonominya yang bersifat agraris semi komersial. Hubungan dengan kerajaan lain di Nusantara merupakan hubungan kerjasama regional yang menguntungkan. Majapahit berkepentingan memperoleh komoditas perdagangan dan daerah pemasaran untuk produk agrarisnya. Oleh karena itu, Majapahit berkewajiban melindungi daerah-daerah di Nusantara itu untuk menjaga kestabilan, khususnya di bidang sosial ekonomi. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.